Baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan sama-sama belajar sama-sama membuka informasi bagi diri kita, karena ini open house. Karena ini open house, jadi kita memberitahu kepada halayak, khususnya kepada siswa SMA yang tentu saja baru selesai melaksanakan UTBK dan juga tentu saja sudah lulus dari SMA. Ya, penting bagi siswa SMA kemudian untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, kami ini dari program studi teknik metalurgi ITSB akan memberikan penjelasan mengenai bidang metalurgi yang boleh jadi nanti akan menjadi preferensi dari adik-adik SMA kelak untuk berkarir di dunia metalurgi, ya. Nah, oke, baik. Pertama, tampilan di depan ini adalah tampilan dari ITSB, Institut Teknologi Sains Bandung. Nah, ITSB ini itu dibangun kerjasama antara Sinarmas, ya, kemudian Pemkab Bekasi dan juga ITB, ya, dan ITB. Jadi orang yang membangun ITSB itu adalah para tanda kutip saya sebutkan adalah dedengkot dari ITB, ya. Bahkan orang yang berperan di sini adalah salah satunya adalah mantan rektor ITB, para wakil rektor di ITB, dan juga mantan dari Dirjen Pendidikan Tinggi, ya. Jadi bekerja sama antara ketiganya untuk membuat ITSB, suatu institut yang diharapkan nanti dapat menjadi pilihan, menjadi preferensi lain selain institut teknologi yang lain yang ada di Indonesia, agar memberi kesempatan bagi ini. Nah, sekarang saya akan tunjukkan, ini Anda bisa lihat di sini, ini adalah gedung pertama dari ITSB. Ini adalah master plan dari ITSB. Mudah-mudahan kelak ke depan ini akan dapat segera terbangun sehingga kita bisa melihat perkembangan yang cukup progresif dari ITSB. Oke, baik, saya akan jelaskan pertama mengenai metalurgi. Mungkin bagi adik-adik SMA, mungkin banyak yang belum kenal dengan istilah metalurgi. Saya pribadi pun pada saat lulus dari ITB, lalu kemudian belajar di ITB, itu belum kenal dengan istilah metalurgi, ya, belum kenal dengan istilah metalurgi. Sehingga saya sangat memahami dan sangat wajar apabila nama metalurgi tersebut itu mungkin masih jarang didengar oleh kaum awam di Indonesia. Tetapi sebenarnya industri banyak sekali di Indonesia dan juga apalagi di luar negeri. Nah, apa itu metalurgi? Pada dasarnya metalurgi itu adalah ilmu dan teknologi yang dia berkenaan dengan bagaimana cara untuk mengekstrak logam dari bijinya. Jadi kita mengambil logam dari biji. Biji ini kita peroleh setelah ditambang. Tentu yang menambang adalah para insinyur dari teknik pertambangan. Nah, setelah ditambang, kita mengambil biji tersebut, maka biji tersebut kita preparasi, kita siapkan agar kita dapat mengambil logamnya. Kemudian kita murnikan dan kita prepare dia untuk proses-proses lanjutan. Sebagai contoh, logam yang murni tidak memiliki kekuatan, maka kita perlu melakukan alloying, menambahkan dengan logam lainnya, unsur lainnya, sehingga dia menjadi lebih kuat. Kemudian kita juga bisa melakukan proses rolling dan kemudian perlakuan panas. Seorang metalurgi juga nanti akan belajar mengenai struktur dan sifat daripada logam. Ini adalah definisi yang ada di Webster International Dictionary. Nah, sekarang kalau kita bicara mengenai metalurgi, kira-kira nanti karirnya di mana? Nah, mari kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa lihat di sini, pertama
tentu saja di area pertambangan dan migas. Nah, area pertambangan dan migas ini tentu saja berada di area yang remote, ya. Tentu di ujung dari penambangan, maka akan ada proses preparasi dari biji. Jadi orang-orang metalurgi akan berperan di sini juga. Kemudian di pembangkit energi, ya, dan kemudian di industri logam dasar, ya, tentu saja industri manufaktur ini banyak berkenaan dengan logam. Kemudian industri kimia, ya, karena industri kimia itu menggunakan bahan-bahan dari logam atau equipment atau fasilitas yang terbuat dari logam. Kemudian industri transportasi, tentu saja industri transportasi, otomotif, dan seterusnya itu termasuk bagian daripada industri manufaktur. Industri elektronika, karena elektronika itu menggunakan logam. Ingat bahwa industri elektronika itu menggunakan solder. Solder itu adalah PB dan SN. SN terutama, kemudian ada PB. Itu kalau solder yang biasa. Nah, Indonesia sendiri adalah penghasil dari timah, salah satu penghasil terbesar di dunia. Jadi penting bagi kita, ya, putra-putri Indonesia ini untuk berperan di industri metalurgi, karena kita perlu untuk mengolah, perlu untuk memanfaatkan sumber daya alam kita ini, kita bawa dari kondisi mentahnya sampai kemudian dia menjadi memiliki nilai tambah yang lebih tinggi hingga ke arah yang ideal. Nah, di situ peranan kita itu dituntut karena ini menjadi kunci salah satu dari kemajuan suatu bangsa dan juga kesejahteraan suatu bangsa. Perhatikan juga bahwa kita perhatikan industri konstruksi di mana-mana menggunakan logam, ya. Industri konstruksi di mana-mana menggunakan logam. Kita bisa melihat hubungan antara teknik sipil dan teknik metalurgi itu erat, ya. Kemudian industri kesehatan juga berkenaan dan membutuhkan logam. Ya, kita bisa lihat implan dan peralatan-peralatan medik lainnya itu menggunakan logam. Kemudian industri pertahanan, ini lagi dipandu oleh pemerintah kita agar kita lebih mandiri pada alutsista, ya, sehingga perlu bagi kita untuk mandiri membuat terutamanya adalah paduan logam, khususnya adalah baja yang kemudian dapat digunakan untuk mendukung industri alutsista di dalam negeri. Industri makanan pun demikian. Kalau saya bicara mengenai seluruh industri ini, tentu ini adalah bagian-bagian yang menghasilkan produk-produk, ya. Tapi sebagai seorang lulusan metalurgi tentu sama halnya dengan lulusan lainnya, Anda juga dapat bekerja di pemerintahan, ya. Banyak departemen-departemen di kita yang diisi oleh orang-orang metalurgi, ya, yang diisi oleh orang-orang metalurgi. Nah, misalnya sebagai contoh di departemen perindustrian, ya, atau di departemen pendidikan, ya, research, ya, seperti itu diisi oleh orang-orang metalurgi. Di BPPT banyak sekali orang-orang metalurgi, atau di seperti peneliti di LIPI, ya, ataupun sebagai dosen seperti saya, ya, sebagian juga ada yang menjadi konsultan. Ini kesempatan yang besar sekali karena boleh saya katakan konsultan yang bidang metalurgi di Indonesia itu saya lihat sangat-sangat sukses sekali, dan kemudian juga bisa saja Anda menjadi seorang wirausaha, ya, tentu di bidang metalurgi, ya. Oke, baik. Saya akan tunjukkan ini ada dosen dan staf akademik dari Teknik Metalurgi. Saya selaku kaprodinya, ya. Saya dosen ITB dan di ITSB saya adalah dosen luar biasa, ya. Saya sebelumnya adalah kaprodi di Prodi Teknik Metalurgi di ITB, dan kini saya membantu sebagai kaprodi Teknik Metalurgi di ITSB. Kemudian kita memiliki ketua kelompok keahlian, ini Profesor Sony Supriyanto. Ini adalah guru besar dari ITB, ya. Kemudian ada Pak Andri Harmaji selaku sekretaris prodi, adalah dosen tetap di ITSB, dan ada beberapa staf akademik di sini. Pak Soleh Wahyudi, ini sebentar lagi beliau beliau adalah kandidat dokter, sebentar lagi akan lulus. Kemudian Pak Karyanto Herlambang, ada Dr. Ahmad Taufik Yunus. Ini tiga ini di atas ini memiliki pengalaman yang luas di industri. Anda kalau bergabung di Teknik Metalurgi ITSB, Anda akan berkesempatan untuk belajar ke orang-orang yang memiliki pengalaman di industri yang cukup baik, ya.
Dan berikutnya tadi Pak Andri Harmaji sudah saya perkenalkan, kemudian ada Dr. Eng Asep, ini adalah dosen di Teknik Material ITB, ya. Kemudian ada Dr. Budi Lukman Hakim, dosen luar biasa. Nah, ini adalah visi dan misi dari program studi teknik metalurgi, tetapi mungkin bagi siswa SMA ini bukan sesuatu yang menarik ya, tetapi intinya adalah Prodi Teknik Metalurgi ITSB itu hadir untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, kemudian menghasilkan lulusan, dan kemudian mengembangkan riset dan inovasi teknologi. Ini adalah visi dari prodi kami. Nah, berikutnya, kalau kita bicara mengenai ITSB, kemudian prodinya, tentu saja tidak lepas untuk membahas prodi-prodi serupa yang telah ada jauh-jauh hari sebelumnya. Ya, Anda bisa lihat di sini ada ITB, ada UI, ada Ujani, Utirta, ITS. Urutan yang dari atas ke bawah ini adalah urutan yang paling pertama kali muncul. Ya, jadi pendidikan metalurgi paling awal muncul ada di ITB, disusul UI, kemudian Ujani, Utirta, dan seterusnya. Nah, ITSB di dalamnya ada teknik metalurgi dan ini merupakan salah satu dari sedikit sekali prodi teknik metalurgi dan material yang ada di Indonesia. Ya, ini kita bisa lihat salah satu daripada kelebihan dari ITSB. Ya, kelebihan dari ITSB adalah lokasi. Anda bisa lihat di sini, ini adalah lokasi ITSB yang dia berada. Saya tunjukkan agak zoom sedikit. Yang berada di kilometer 37, ini di kota Delta Mas. Ya. Nah, kalau kita perhatikan lokasi ini, maka lokasi ini sangatlah dekat dengan beberapa lokasi-lokasi strategis yang berhubungan dengan prodi kita. Ya, pertama, banyak sekali industri-industri di sekitar kampus ITSB. Ya, kita bisa lihat di sini industri otomotif, kimia, baja ada, pertambangan, assembly, dan lain sebagainya. Ya, bahkan sempat kita bisa menghitung, sempat dalam suatu kesempatan dilakukan survei dan jumlah daripada industri yang berbasis logam dan manufaktur di sekitar Institut Teknologi dan Sains Bandung ini itu jumlahnya hampir 1.000. Jadi banyak sekali. Jadi ini kesempatan yang baik sekali. Nah, untuk menunjang itu kita memiliki beberapa mata kuliah unggulan. Nah, salah satu mata kuliah unggulan yang pertama adalah metode fisik. Bagaimana kita mempelajari hubungan antara sifat mekanik dan juga struktur mikro daripada logam. Kemudian ada pengolahan mineral yang menjadi dasar pengetahuan pada saat kita melakukan preparasi dari biji untuk kita melakukan proses ekstraksi. Kemudian ada metode ekstraksi untuk mengambil logam dari bijinya. Kemudian ada material dan pemrosesan keramik dan juga polimer. Di sekitar ITSB ini banyak sekali industri-industri keramik dan industri-industri polimer. Ya, industri polimer sangat banyak dan industri keramik juga sangat banyak. Kita punya alumni-alumni yang bekerja juga selain di industri logam, juga di industri keramik dan polimer. Ya, kemudian kita ada mata kuliah material composite, kemudian juga ada mata kuliah mekanik retakan dan analisis kegagalan yang nanti dipelajari untuk mendukung pemahaman kita apabila kita ingin membuat suatu paduan logam yang setelah dijadikan struktur, dia memiliki kehandalan yang baik, dan apabila terjadi kegagalan, kita sanggup melakukan analisis kegagalan. Kita juga belajar di sini korosi logam dan pengendaliannya penting sekali, karena kerugian akibat korosi itu demikian besar di suatu negara. Nah, kita juga belajar mengenai olahan dan pemanfaatan batu bara. Nah, Indonesia ini kan banyak dengan batu bara ya, banyak batu bara, banyak sekali alumni-alumni ITB ya, bahkan ya yang metalurgi ya, atau mungkin alumni-alumni dari teknik pertambangan yang jumlahnya cukup banyak di Indonesia ini itu bekerja di industri batu bara ya, termasuk juga alumni-alumni metalurgi. Dan tentu saja karena ini merupakan kerjasama dengan Sinarmas memiliki industri batu bara ya, ada pertambangan batu bara yaitu Browncoal ya, Browncoal. Kemudian ada kuliah metalurgi serbu. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Nah, mungkin saya akan breakdown satu persatu keunggulan dari ITSB. Yang pertama adalah kurikulum metalurgi dan material. Ini kombinasi yang lengkap dan dinamis. Boleh saya katakan bahwa kurikulum di ITSB ini ya itu disusun oleh para guru besar yang ada di ITB dan dosen-dosen senior. Ya, jadi tentu
kurikulumnya akan sangat baik, ya, lengkap, dinamis. Kemudian dalam masa pandemi saat ini, tentu saja kita khawatir apabila perkuliahan itu dilaksanakan secara tatap muka, ya, apabila perkuliahan dengan tatap muka. Bersyukur bahwa ITSB dalam hal ini TMM, ya, itu telah siap untuk melaksanakan kuliah secara daring. Bahkan begitu pandemi itu muncul, kita langsung siap dengan pelaksanaan kuliah yang daring. Dan pelaksanaan dari kuliah daring di ITSB ini didukung oleh LMS atau Learning Management System e-Campus. Ini adalah sistem yang ada di ITSB yang kita gunakan untuk melaksanakan perkuliahan daring, dan bukan hanya kuliah daring, tetapi juga sistem administrasi lainnya. Dan boleh saya sampaikan di sini dengan bangga bahwa ITSB ini itu satu dari hanya 10%, ya, 10% perguruan tinggi swasta di LPT wilayah 4. Jadi mencakup Banten dan Jawa Barat ini hanya 10% saja PTS yang sanggup melaksanakan kuliah secara daring, termasuk ITSB. Ya, ITSB telah sanggup, ya. Nah, kemudian keunggulan lainnya apa? Keunggulan lainnya adalah jumlah perguruan tinggi yang ada teknik metalurginya itu tidak banyak di Indonesia. Ya, hanya 8 program studi. Kira-kira seperti itu. Sementara industrinya cukup banyak, industri logam, industri manufaktur tadi yang saya sebutkan di sana, ya. Maka kesempatan untuk memperoleh pekerjaan itu juga tinggi, ya. Itu boleh saya katakan untuk ITB kita bandingkan dengan banyak prodi-prodi lain, prodi teknik metalurgi dan material ITB itu relatif jauh lebih mudah untuk memperoleh pekerjaan, ya, mudah. Kemudian di ITSB ada beasiswa, jadi ada macam-macam beasiswa. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti ada Pak Andri Armaji yang bisa jelaskan juga di sini. Salah satu contohnya adalah beasiswa ITSB Plus, kemudian ada beasiswa jalur mandiri. Kemudian ITSB itu memiliki kerjasama dengan ITB dan Sinarmas. Bila dengan Sinarmas, tentu Sinarmas juga memikirkan bagaimana untuk menyerap tenaga kerja yang ada atau lulusan dari ITSB akan diserap. Sementara kerjasama dengan ITB tentunya Anda nanti yang nanti kuliah di ITSB itu nanti berkesempatan untuk berinteraksi dengan mahasiswa ITB. Sebagai contoh, misalnya bimbingan saya di ITB, kemudian bimbingan saya di ITSB itu sebenarnya bisa berinteraksi. Hanya sayang saja sekarang pada kondisi pandemi, jadi pelaksanaan yang berhubungan dengan riset akhirnya semuanya dilakukan secara daring, ya. Kemudian manfaat daripada kerjasama dengan ITB adalah bahwa kita dengan mudah dapat mengakses fasilitas-fasilitas yang ada di ITB karena ada kerjasama. Selain itu juga kerjasama dengan ITB itu memungkinkan ITSB untuk mengirimkan mahasiswa terbaiknya untuk ditawarkan ke ITB agar dia lulus sebagai mahasiswa ITB. Sehingga salah satu dari jargon ITSB itu adalah ITSB adalah feeder university for ITB. Artinya bahwa atas kerjasama ini, apabila ada mahasiswa yang baik, prestasinya bagus di ITSB, itu bisa ditawarkan ke ITB, sehingga ITB mengambilnya, kemudian mahasiswa tersebut kuliah di ITB, dan lulus sebagai mahasiswa ITB. Itu sudah ada beberapa kasus yang terjadi di ITSB, ya, dan lulus di ITB, ya. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ITSB terletak pada tempat yang strategis, khususnya untuk prodi ini dekat dengan kawasan industri metalurgi dan material, sehingga interaksi dengan industri bisa lebih dekat apabila mahasiswa mau melakukan kunjungan, site visit ke industri untuk memperdalam pemahamannya mengenai industri mudah dilakukan, ya. Kemudian ini salah satu kelebihan juga, ya, kelebihannya adalah bahwa rata-rata lama waktu tunggu lulusan sampai mendapat kerja adalah 5 bulan. Ini adalah hasil survei alumni ITSB, khususnya TMM, ya. Ini alumni dari TMM ITSB. Nah, lama waktu tunggu 5 bulan itu adalah waktu yang singkat. Ini rata-rata, ya. Boleh mungkin saya tunjukkan ini, ya, kita bisa lihat di sini. Ini adalah chart pertama, diagram yang pertama, kita bisa lihat di sini, alumni TMM ITSB yang bekerja, itu 33% bekerja pada bidang lain, artinya pada
bidang metalurgi. Mungkin pada saat dia melamar dia punya passion di dunia lain, itu wajar. Semua lulusan seperti itu, ya. Kemudian sekitar 67% itu bekerja di bidang metalurgi dan material. Nah, dari yang bekerja tersebut ini adalah profil distribusi dari waktu tunggu lulusan TMM ITSP, Teknik Metalurgi ITSP. Kita bisa lihat di sini 30% dari lulusan TMM ITSP, ya, ini boleh saya katakan sebelumnya data yang diambil itu sekitar 70% dari seluruh alumni Teknik Metalurgi ITSP. Artinya cukup banyak sampel yang kita ambil. Nah, 30%-nya itu hanya menunggu waktu 1-3 bulan. Bahkan terus terang beberapa di antaranya sebenarnya tidak sampai 1 bulan. Artinya bahkan sebelum wisuda mereka sudah kerja. Itu banyak kasus, ya. Itu 30%-nya 1-3 bulan. Kemudian 45%-nya itu bagian yang terbesar itu 3-6 bulan. Lebih dari 6 bulan itu sekitar 20%. Ini kalau kita lihat perhatikan distribusi ini adalah distribusi yang sangat baik. Ini saya jujur mengatakan bukan sebagai dosen, sebagai akademisi, ya, baik di ITB maupun ITSP, ini sejujur saya katakan ini suatu angka yang sangat baik sekali, ya, sangat baik sekali, ya, sangat baik, bahkan jauh lebih baik dibandingkan lulusan-lulusan prodi-prodi lain di universitas unggulan di Indonesia. Ya, ini sangat baik sekali. Tentu saja untuk mendapatkan pekerjaan bukan berarti Anda diam saja menunggu, tetapi tentu saja harus melamar, bentuk jaringan, selalu aktif mencari lowongan, gitu ya, seperti itu ya. Nah, ini adalah sistem administrasi dan perkuliahan daring yang tadi menggunakan e-kampus. Anda bisa lihat di sini, ini adalah salah satu tampilan daripada e-kampus. Anda saat kuliah dengan daring, Anda nanti bisa masuk pada portal, ya, seperti contoh di sini portal. Bagi mahasiswa dan dosen, Anda masuk ke sana, Anda bisa cek dosen sudah menaruh informasi apa, tugas Anda bisa ambil di sana, ya, dan seterusnya. Ya, ini Anda bisa lihat ini juga tampilan daripada LMS dari e-kampus, ya, administrasi dan pembelajaran daring. Ini sebagai contoh, Anda bisa lihat di sini, ini materi-materi perkuliahan setiap minggu itu ada di sini, ya, dan kemudian sistem absensi juga dilakukan di sini. Jadi semuanya sudah online, ya, kita bisa lihat di sini, ya, semuanya. Baik, mungkin saya bisa tunjukkan salah satu aktivitas perkuliahan daring. Nah, selain menggunakan tadi e-kampus tadi untuk memuat tugas, untuk memuat bahan kuliah dan seterusnya, yaitu kita sebut sebagai pembelajaran asinkron. Sementara pembelajaran sinkronnya kita bisa menggunakan metode yang beragam. Sebagai contoh, kita gunakan Zoom, ya, ini salah satu Zoom saat perkuliahan, ya, ini salah satu perkuliahan di teknik metalurgi ITSB, ini menggunakan Zoom, ya. Jadi materi bisa diberikan sebelumnya, itu yang kita sebut sebagai metode asinkron. Mahasiswa belajar terlebih dahulu, nanti kemudian kita perkuat lagi dengan metode sinkron, ya, langsung pertemuan di dunia maya, dikuliahkan lagi, ya, seperti itu. Nanti akan dengan metode-metode lain selain menggunakan Zoom, nanti tentu saja ada penggunaan WA group, ya, seperti itu ya. Kemudian ada rekap dari presensi mahasiswa dan seterusnya. Intinya bahwa TMM ITSB itu dan ITSB secara umum sanggup melaksanakan perkuliahan daring dan lancar, ya. Nah, berikut ini adalah beberapa fasilitas yang ada di Teknik Metalurgi ITSB. Kita bisa lihat di sini. Memang karena Teknik Metalurgi ITSB itu masih baru, tentu saja fasilitasnya masih perlahan-lahan dilengkapi. Namun seperti yang saya katakan tadi, berkat kerjasama dengan ITB, maka mahasiswa ITSB akan dapat melakukan akses, ya, dapat mengakses peralatan-peralatan yang juga ada di ITB. Ini salah satu peralatan-peralatan yang ada, ya. Kita bisa lihat di sini adalah peralatan-peralatan yang ada di kampus ITSB, ya, di bawah prodi kita, ya. Ini adalah mikroskop optik, ya. Ini bukan mikroskop biasa, ini khusus untuk mengamati struktur mikro daripada logam, ya. Dan kemudian ada furnace ceramics, ya, ada analytical balance, pH meter, ya. Anda bisa lihat di sini beberapa peralatan-peralatan untuk preparasi, ya,
Ini Anda bisa lihat di sini suasana dari laboratoriumnya. Nah, laboratorium ini akan terus berkembang, ya, dan tentu saja dari waktu ke waktu kita akan menambah peralatan-peralatan tersebut dan juga nanti kekurangan-kekurangannya akan dikerjasamakan dengan ITB, ya. Beberapa praktikum sudah bisa dilaksanakan di ITSB, ya. Seperti Anda bisa lihat di sini, ini adalah praktikum yang dilakukan ITSB, ini di ITSB, ya. Beberapa praktikum itu dilakukan di ITB, di contohnya ini. Beberapa praktikum dilakukan di ITB, yang lain dilakukan di ITSB di kampus sendiri. Anda bisa lihat ini. Ya, jadi untuk praktikum tidak masalah. Memang masalahnya sekarang lagi masa pandemi. Ya, di ITB pun praktikum menjadi kesulitan sehingga sekarang praktikum dilaksanakan dengan daring. Itu di ITB pun seperti itu. Jadi ITSB itu juga akan mempersiapkan perkuliahan dan juga praktikum dengan cara daring. Nah, ini ada beberapa kegiatan yang terkait, ya. Kita bisa lihat di sini ada kuliah tamu. Jadi ini bagian daripada pendidikan dan pengajaran di Teknik Metalurgi di ITSB. Kita mengundang tamu dari luar, ya, mengundang tamu dari luar. Ini dari Bakri Pipe, ini dari PT Vale yang namanya Inco. Kita mengundang dari luar agar mereka bisa sharing kepada mahasiswa-mahasiswa di ITSB, ya. Kemudian juga kegiatan berupa seminar, tugas akhir sebelum sidang, ya. Jadi mahasiswa harus melakukan seminar hasil risetnya, ya, sebelum dia sidang. Saja Anda bisa lihat foto ini tentu dilaksanakan pada masa sebelum pandemi, ya. Sekarang seminarnya online dan sidangnya juga online, seperti itu. Oke, ini kunjungan industri. Jadi mahasiswa ITSB juga melakukan kunjungan industri untuk melihat bagaimana sebenarnya dunia metalurgi itu di industri, bagaimana suasananya seperti itu. Dan mereka juga selain kunjungan ke industri, mereka juga melakukan kerja praktek. Ya, kerja praktek itu artinya mereka akan menghabiskan waktu 1 bulan, 2 bulan seperti itu di industri, maka untuk mempelajari bagaimana proses di industri, merasakan langsung bagaimana suasana kerja di industri. Ya, tapi tentu pada kondisi saat ini itu semuanya lagi-lagi berubah karena kondisi pandemi. Bukan hanya ITSB tapi ITB pun begitu. Jadi sekarang yang namanya kerja praktek dilakukan secara online. Jadi semuanya seperti itu. Tapi pada kasus di ITSB beberapa bisa melakukan kerja praktek di industri karena mungkin beberapa industri di sekitar ITSB ya di Bekasi Kerawang itu sudah ada yang mulai membuka diri bagi mahasiswa untuk kerja praktek. Jadi cukup beruntung ya mahasiswa-mahasiswa di ITSB karena di sekitarnya banyak sekali industri. Ya, seperti itu. Oke, baik. Ini beberapa kegiatan ekstrakurikuler. Jadi mahasiswa dari Teknik Metalurgi itu memiliki mahasiswa. Ini namanya Himatama, singkatannya Himpunan Mahasiswa Metalurgi, ya, ada seminar kebangsaan, kemudian musyawarah kerja PM3I di ke-10 yang dilakukan di TSB. Nah, ini adalah kalau kita lihat PM3I ini adalah Persatuan Mahasiswa Metalurgi Material Indonesia. Jadi yang tadi saya katakan ada 8 prodi berbau teknik metalurgi dan material di Indonesia itu bergabung, mereka selalu melakukan kegiatan dan ini salah satu kegiatan yang dilaksanakan di ITSB. Jadi perannya ada, ya. Selain itu juga ada kegiatan sosial seperti donor darah, ya. Kemudian ini acara senang-senang juga, tapi sebenarnya ini adalah pekan olahraga seni, ya. Olahraga dan seni dari mahasiswa ITSB. Kemudian ini adalah kegiatan seminar yang dilakukan oleh mahasiswa Himatama, ya, TMM ITSB. Tentu saja ini kegiatan seminar resmi mengundang para pembicara dan juga ada kompetisi bagi mahasiswa-mahasiswa metalurgi dan material di Indonesia yang menang akan diberikan hadiah, ya, seperti ini. Ini bagian-bagian yang kita lakukan. Ini berikutnya, ini prestasi mahasiswa. Cukup banyak sebenarnya prestasi, tapi beberapanya mungkin ada yang saya tampilkan, ada yang belum. Ya, kalau ke atas yang ini urutan pertama ada lokal, ya, ada nasional, ada internasional. Sebelumnya di atas itu juga ada yang internasional juga, ya. Prestasi-prestasi baik masuk ke final, ya, atau urutan kesekian untuk internasional pun ada.
Kemudian ini adalah suasana wisuda ITSB. Coba kita zoom ya, kita lihat suasana wisudanya. Kita lihat di sini, ini wajah-wajah cerah dari wisudawan teknik metalurgi material ITSB. Ya, bisa lihat ini wajah-wajah cerahnya. Bagaimana setelah lama belajar, kemudian lulus, kemudian ini suasana wisudanya, ya, seperti ini. Kemudian ini adalah senat. Ya, kalau Anda bisa lihat di sini, di jajaran yang paling depan ini ada berapa ini? Ada 4 guru besar, 5 guru besar ITB ya yang hadir di sini, yang duduk sebagai senat di sini. Yang tengah ini adalah mantan rektor ITB dan juga mantan Dirjen Dikti ya, Pak Joko Santoso. Ini juga salah satu yang think tank yang membangun ITSB ya. Oke, baik, mungkin kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Apabila Anda ITSB, Anda akan habiskan waktu sekitar 4 tahun untuk belajar ya, dan apabila Anda berhasil, dan saya doakan Anda berhasil untuk studi ya dimanapun, khususnya kalau Anda bergabung dengan teknik metalurgi ITSB dan lulus, Anda bisa bekerja ya juga bersama-sama dengan lulusan di tempat lain. Ini contohnya yang akan hadir saat ini adalah Saudara Triwianto ST. Ini yang pernah hadir juga adalah Saudara Khairul. Sebenarnya banyak alumni-alumni kita yang sudah banyak di industri, hanya belum kesempatan dapat memberikan sharingnya di sini. Insya Allah ke depan akan banyak yang melakukan sharing pada open house SP. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Hanisa, silakan. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Korda. Bagi teman-teman sekalian, ya, bagi teman-teman sekalian yang ingin bertanya, silahkan disampaikan pertanyaannya melalui chat. Silahkan teman-teman, karena nanti di akhir acara